Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ahmad Busnul Arifin. Pada kesempatan kali ini, saya akan mencoba untuk membahas langkah demi langkah untuk mengikuti seleksi administrasi bagi guru yang telah lulus pretest PPG 2019. Di sini saya akan menjelaskan secara lengkap langkah demi langkahnya apa yang harus Bapak Ibu lakukan setelah lulus pretest PPG 2019 ini. Sebelum kita ke video, mohon bantuannya Bapak Ibu untuk like dan subscribe channel saya serta aktifkan lonceng yang ada pada channel ini dan berikan komentar yang positif. Mari kita langsung simak video berikut ini. Sesuai dengan edaran dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0422/B2/GT 2021 tentang pengumuman pelaksanaan seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Di sini saya akan bacakan edaran dari Kementerian. Dengan hormat kami sampaikan menindaklanjuti surat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor 0582/B.B2/GT 2021 tanggal 15 Februari 2021 tentang pengumuman hasil seleksi akademik pendidikan profesi guru atau PPG dalam jabatan. Maka selanjutnya akan dilaksanakan seleksi administrasi bagi calon PPG dalam jabatan tahun 2021. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang telah lulus seleksi atau setelah lulus pretest PPG tahun 2019 kemarin, ini akan diadakan atau akan dilaksanakan seleksi administrasi. Nah, lanjut. Sehubungan dengan hal tersebut, maka Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan melalui Direktorat Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan akan melaksanakan yaitu seleksi administrasi dan verifikasi validasi ulang bagi guru yang telah lulus seleksi akademik dan administrasi pada tahun 2017 dan 2018. Namun belum ditetapkan sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan. Jadi akan dilakukan verifikasi dan validasi ulang nih Bapak Ibu. Nah, kemudian bagaimana untuk ngecek atau mengetahui Bapak Ibu lolos pretest PPG dalam pretest PPG tahun 2019 kemarin? Bapak Ibu bisa ikuti langkah saya yang telah saya buat videonya sebelumnya. Di sini pengumuman kelulusan pretest PPG, langkah-langkahnya sudah saya buatkan. Linknya akan saya letakkan pada di deskripsi nanti ya Bapak Ibu. Kita lanjut. Kemudian lampiran peserta lulusnya ini Bapak Ibu bisa Bapak Ibu baca. Setelah itu tata cara, persyaratan, tata cara dan jadwal seleksi administrasi PPG dalam jabatan tahun 2021. Nah, ini Bapak Ibu. Yang A, persyaratan seleksi administrasi. Nah, ini seleksi administrasi. Yang pertama, persyaratan bagi pesertanya ini Bapak Ibu. Persyaratan bagi peserta. Guru di lingkungan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan yang belum memiliki sertifikat pendidik. Jadi, guru yang ada di lingkungan Kementerian Pendidikan Kebudayaan belum memiliki sertifikat pendidik. Tentunya kemarin sudah lolos pretest PPG ya Bapak Ibu. Lolos pretest PPG. Kemudian B, terdaftar pada pokok pendidikan Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sudah terdaftar pada Dapodik. C, memiliki NUPTK. D, telah diangkat menjadi guru sampai dengan akhir tahun 2015. E,
memiliki kualifikasi akademik S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. Jadi S1 atau D4 sesuai dengan bidang studi PPG yang akan diikuti. F. Aktif mengajar selama 2 tahun terakhir ini. Jadi bagi Bapak Ibu yang masih aktif pada lembaga tersebut selama 2 tahun terakhir ini ya Bapak Ibu. Kemudian yang G, berusia setinggi-tingginya 57 tahun, dihitung sampai dengan tanggal 31 Desember tahun 2021. Jadi, guru itu masih berusia atau setinggi-tingginya 57 tahun dihitung sampai dengan 31 Desember tahun ini, yaitu tahun 2021. Sehat jasmani dan rohani, bebas narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya atau nafsa, berkelakuan baik. Itu persyaratan bagi pesertanya. Sekarang, persyaratan administrasi. Nah, ini yang Bapak Ibu catat. Bapak Ibu bisa screenshot atau gimana. Nanti file ini juga akan saya share di link deskripsi di bawah. Persyaratan administrasi. A. Hasil pindai atau scan ijazah S1 atau D4 asli atau fotokopi legalisir perguruan tinggi. Bagi mahasiswa yang memiliki ijazah S1 dari luar negeri melampirkan surat penyetaraan dari Ditjen Dikti. Jadi Bapak Ibu scan nih, scan ijazah aslinya. Bukan ijazah yang difotokopi, bukan. Tapi scan ijazah asli Bapak Ibu. Saya rekomendasikan Bapak Ibu menggunakan file scan printer ya Bapak Ibu. Kalau misalnya menggunakan HP, Bapak Ibu mungkin buram atau gimana, agar tidak mempersulit dalam proses verifikasi berkas oleh LPMT, saya sarankan Bapak Ibu untuk menggunakan scan dari printer. Seperti itu. Kemudian B. Hasil scan SK pengangkatan pertama asli atau fotokopi legalisir Dinas Pendidikan Provinsi atau Kota atau Kabupaten. Jadi hasil pindai scan pengangkatan pertama, SK pertama, asli atau fotokopi. Kalau saya sarankan lagi, yang asli yang di-scan, jangan sampai buram. C. Hasil pindai scan SK pengangkatan atau kenaikan pangkat 2 tahun terakhir, yaitu 2019, 2020, dan 2020-2021. SK tersebut dilegalisasi oleh pertama, Dinas Pendidikan Kabupaten atau Kota untuk ASN. Dinas Pendidikan Kota BKD untuk PNS yang ditugaskan sebagai guru oleh pemerintah daerah atau diberi kewenangan. Ketua Yayasan bagi GTG. Kemudian Dinas Pendidikan Kota untuk guru yang bukan PNS di sekolah negeri yang memiliki SK dari pemerintah daerah atau diberi kewenangan asli atau fotokopi. Jadi ini ya Bapak Ibu bisa dibaca hasil scan pengangkatan atau SK pengangkatan atau kenaikan pangkat selama 2 tahun terakhir ini. Yang D. Hasil pindai atau scan SK pembagian tugas mengajar 2 tahun terakhir, tahun ajaran 2019-2020 dan 2020 sampai dengan 2021. Kalau saya sarankan yang asli, yang ada nama Bapak Ibu bisa untuk di Stabilo. Itu saran saya ya Bapak Ibu, meskipun tidak ada di sini, tapi untuk mempermudah dalam proses verifikasi Bapak Ibu Stabilo yang ada nama Bapak Ibu. Kemudian E. Hasil pindai atau scan surat izin dari atasan. Jika peserta merupakan kepala sekolah, maka surat izin dikeluarkan dari Dinas Pendidikan setempat atau pimpinan yayasan atau ketua yayasan. F. Hasil pindai scan fakta integritas dari calon mahasiswa
bahwa berkas atau dokumen yang diserahkan dapat dipertanggungjawabkan keabsahannya, dibubuhi materai, dan ditandatangani. Jadi, fakta integritas yang bermaterai. Kita lanjut untuk jadwal seleksinya. Yang di atas ini persyaratan seleksi administrasi. Yang pertama bagi calon pesertanya, yang kedua adalah berkasnya. Nah, ini Bapak Ibu. Selanjutnya, untuk jadwal seleksi administrasi, ini Bapak Ibu bisa screenshot atau Bapak Ibu bisa catat. Pertama, pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIM PKB. Jadi, pengiriman berkas persyaratan administrasi secara daring pada aplikasi SIM PKB mulai tanggal 22 Februari sampai dengan 7 Maret 2021. Perlu dicatat nih Bapak Ibu. 22 Februari sampai dengan 7 Maret 2021. Nah, setelah Bapak Ibu mengirimkan persyaratan administrasi secara daring, nah ini secara daring, jadi semua hasil adalah scan, file scan ya Bapak Ibu. Pastinya yang jelas, sampai yang saya jelaskan tadi yang sangat jelas. Kedua, verifikasi dan validasi dokumen calon peserta PPG tahun 2021. Jadi verifikasi dan validasinya tanggal 24 Februari sampai dengan 9 Maret. Jadi Bapak Ibu yang sudah mengupload file scan berkas, maka itu akan diverifikasi. Akan diverifikasi oleh LPMP nantinya file mana atau guru mana yang telah memenuhi syarat administrasi, yaitu file scan daring itu, file scan dokumen. Maka saya sarankan gunakan file yang asli dan yang sangat jelas. Jangan menggunakan HP. Kalau HP kadang goyah, sudah tidak jelas nih Bapak Ibu. Kemudian untuk pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan PPG dalam jabatan itu tanggal 15 Maret. Jadi tanggal 15 Maret nantinya akan ada pengumuman hasil seleksi administrasi dan jadwal pelaksanaan PPG-nya. Kemudian konfirmasi kesediaan oleh calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021, Angkatan 1. Jadi, dari hasil seleksi administrasi, kemudian diverifikasi, di sini ada pengumuman hasil seleksinya. Setelah ada pengumuman hasil seleksi, maka Bapak Ibu itu dikembalikan lagi oleh pusat. Apakah Bapak Ibu bersedia untuk mengikuti calon peserta PPG dalam jabatan 2021 angkatan pertama atau tidak? Mungkin Bapak Ibu berhalangan untuk mengikuti, itu bisa untuk tidak mengikutinya. Tapi jika Bapak Ibu bersedia, maka klik untuk bersedia mengikuti calon peserta PPG dalam jabatan tahun 2021 angkatan pertama, yaitu mulai tanggal 16 sampai 23 Maret. Jika Bapak Ibu lebih dari ini tidak konfirmasi, kemungkinan akan dinyatakan tidak bersedia. Kelima, penetapan calon. Pengumuman calon mahasiswa PPG dalam jabatan, yaitu tanggal 25 Maret 2021. Nah, kemudian tata cara untuk login di aplikasi SIM PKB-nya. Di sini sudah saya pernah jelaskan sebelumnya bagaimana untuk mendaftar pada akun SIM PKB. Jika Bapak Ibu belum memiliki, Bapak Ibu bisa mengikuti tutorial bagaimana untuk mendaftar akun SIM PKB. Nah, di sini ya Bapak Ibu, nanti akan saya share linknya di deskripsi juga. Link deskripsi yang terkait akan saya share nanti Bapak Ibu. Di sini sama dengan yang pernah saya jelaskan sebelumnya. Langkah-langkahnya ini persis yang saya jelaskan sebelumnya. Setelah Bapak Ibu memiliki atau mempunyai akun SIM PKB, Bapak Ibu bisa login. Jadi bagi guru yang lulus pretest PPG tahun 2019, Bapak Ibu bisa login pada akun Bapak Ibu.
Nah, setelah Bapak Ibu login, di sini kan Anda dinyatakan lulus tes akademik calon peserta PPG. Nah, coba Bapak Ibu klik selengkapnya. Di sini dengan hormat atas nama ini lulus tes akademik peserta PPG dalam jabatan to study ini ya Bapak Ibu. Mata pelajaran akan disampaikan di sini. Kemudian informasi selanjutnya akan disampaikan melalui portal PPG dan akun SIM PKB. Jadi Bapak Ibu rajin-rajinlah untuk mengakses akun SIM PKB dan ppg.kemdikbud.go.id. Pengumuman hasil seleksi dapat diunduh. Nah, pengumumannya nanti akan saya juga share di link deskripsi di bawah, Bapak Ibu. Ketika kita klik di sini ppg.kemdikbud.go.id, maka akan ditampilkan ini, Bapak Ibu. Jadi portal dari PPG Kemdikbud. Kemungkinan pada tanggal atau pada jadwal proses daring, upload berkas daring di sini akan ada informasi lagi. Sehingga Bapak Ibu mohon untuk rajin membuka website ini. Mungkin cukup sekian Bapak Ibu tutorial kali ini. Bagaimana langkah-langkah atau persyaratan yang Bapak Ibu lakukan setelah lulus pretest PPG. Jangan lupa untuk tonton terus video-video saya Kak, karena akan saya jelaskan bagaimana langkah-langkah tentang proses selanjutnya di PPG ini ya Bapak Ibu. Terima kasih telah menonton. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.